Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Apa itu riset and development? Saya kutip dari bukunya Board dan Goal 1989. Riset and development atau penelitian dan pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk dari pendidikan. Jadi poinnya adalah mengembangkan dan validasi produk-produk pendidikan. Apa yang dimaksudkan dengan produk pendidikan di sini? Bisa jadi model pembelajaran atau media pembelajaran atau strategi pembelajaran atau apapun yang biasanya nanti kita akan gunakan untuk pembelajaran di kelas. Itu yang dimaksudkan oleh Board dan Goal. Kemudian research and development itu proses of researching customer need. Jadi proses untuk menelusuri kebutuhan konsumen dan mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi diawali oleh penelitian atau investigasi tentang kebutuhan konsumen, misalnya pendidikan. Setelah itu kemudian dikembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Itu juga disebut sebagai penelitian pengembangan. Produk-produk pendidikan yang dimaksudkan misalnya materi-materi pelatihan, buku ajar misalnya, strategi pembelajaran misalnya, atau materi belajar, media pembelajaran, atau sistem manajemen, ataupun media-media dan seterusnya, banyak yang bisa kita kembangkan dalam pendidikan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sebagai seorang guru atau dosen, memang kita sering menemukan hal-hal yang janggal yang terkait dengan penggunaan media itu, atau penggunaan strategi, atau penggunaan buku ajar, atau bahan ajar, dan seterusnya. Nah, maka itu akan lebih baik misalnya kita coba kembangkan sambil kita mengajar di kelas. Karena nanti kalau kita mengembangkan model seperti ini, setelah kita menemukan modelnya, nanti maka kita akan eksperimenkan sambil kita mengajar, sambil kita eksperimen. Atau sambil kita mengajar bisa kita gunakan untuk penelitian tindakan kelas nanti untuk memperbaiki atau merevisi produk yang kita kembangkan itu sendiri. Ini saya kutip dari bukunya Gay dan Irasion. Kemudian penelitian pengembangan pendidikan itu bisa kita definisikan seperti ini. Misalnya research and development dalam pendidikan adalah proses ilmiah yang mengidentifikasi kebutuhan tentunya. Jadi diawali dengan analisis kebutuhan. Tentu dasarnya adalah karena kita sebagai seorang guru mungkin nanti kita banyak menemukan masalah entah itu terkait dengan penggunaan medianya, terkait dengan penggunaan metodenya, terkait dengan kekurangnya bahan ajar misalnya, atau terkait dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang memungkinkan untuk kita bisa mengembangkan berdasarkan pengalaman kita sebagai seorang guru. Jadi diawali oleh proses untuk identifikasi kebutuhan atau analisis kebutuhan, kemudian kita identifikasi masalahnya, setelah itu kemudian kita kembangkan produk pendidikannya, kemudian kita validasi berkali-kali kepada subjek atau sasaran dari media tersebut, sampai kemudian kita menemukan produk jadi atau produk final. Kemudian produk baru itu dikembangkan melalui prosedur yang sistematis dan uji coba lapangan sehingga memenuhi kriteria kualitas atau standar tertentu. Baik itu menyangkut efektivitasnya dan efisiensinya. Jadi uji coba lapangan ini memang dia dilakukan berkali-kali. Ini termasuk sebelum masuk ke lapangan ya ada uji coba ahli atau pakar yang bisa kita kenal dengan expert judgment atau penilaian pakar. Setelah revisi melalui penilaian pakar mungkin 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, kemudian setelah itu kita uji cobakan kepada sasaran dari media tersebut. Kepada siapa ditujukan media itu sendiri. Kalau dia kepada siswa berarti kita uji coba kepada siswa.
awalnya misalnya kita menggunakan satu sekolah dengan model penelitian tindakan kelas, kemudian kita revisi berdasarkan hasil analisisnya. Setelah itu kemudian kita menggunakan beberapa sekolah dengan menggunakan model penelitian eksperimen misalnya, ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Setelah itu kemudian kita revisi berdasarkan hasil-hasil perbaikan dari eksperimen tadi. Kemudian nanti kita uji coba secara luas, baru kita revisi lagi. Kemudian setelah itu kita menemukan produk final. Itu biasanya kita lakukan dalam proses pengembangan produk. Jadi poin utamanya sebenarnya uji cobanya itu ada dua tahap. Tahap penilaian pakar atau expert judgment, dan tahap uji coba lapangan kepada sasaran dari penggunaan produk yang kita kembangkan tadi. Kalau dia kebetulan misalnya itu akan digunakan oleh guru, maka kita uji cobakan kepada guru. Kalau dia digunakan oleh kepala sekolah, maka kita uji cobakan kepala sekolah, misalnya manajemen. Kalau misalnya kita akan digunakan oleh siswa berupa media pembelajaran, berarti kita uji cobakan ke siswa. Uji coba ke siswa itu nanti bisa kita lakukan melalui penelitian tindakan kelas, ataupun bisa juga kita lakukan dengan penelitian eksperimen. Jadi ada dua pilihannya, eksperimen atau penelitian tindakan kelas uji cobanya. Kemudian, ya, ini langkah-langkah saya kutip dari bukunya Board dan Goal. Ada 10 langkah yang dikembangkan oleh Board dan Goal, apa saja yang harus kita lakukan jika ingin mengembangkan suatu produk pendidikan atau produk pendidikan. Diawali dari riset and information quality, jadi pengumpulan informasi. Di sini maksudnya adalah termasuk analisis kebutuhan, termasuk menganalisis masalah-masalah yang kita temukan, kemudian sampai kepada pengambilan keputusan apa yang harus kita buat. Setelah itu kemudian kita buat perencanaannya tentang produk yang kita akan kembangkan itu. Setelah itu kemudian mengembangkan produk awal. Produk awal ini termasuk di sini sebenarnya produk awal ini adalah termasuk di bagian ini adalah penilaian pakar di sini, expert judgment. Setelah itu kemudian setelah lulus dari pakar, kita masuk ke uji coba lapangan. Bisa kita menggunakan 1 sampai dengan 3 sekolah. Tentu uji coba di sini ini ada 2 pilihan perlakuan. Bisa dengan PTK, kita PTK-kan kepada kelompok-kelompok siswa di 1 sampai 3 sekolah ini. Mungkin dengan menggunakan beberapa guru, misalnya setiap sekolah ada 1 guru. Kalau kita menggunakan 3 sekolah, berarti 3 guru nanti akan PTK. Atau nanti misalnya kita menggunakan eksperimen dengan 3 sekolah, berarti nanti akan ada 3 sekolah yang harus dieksperimen. Jadi setiap sekolah nanti ada kelompok pembanding, bisa juga ada kelompok pembanding, atau mungkin sekolah satu sebagai kelompok pembanding, sedangkan sekolah yang lainnya sebagai kelompok perlakuan dengan model atau media atau strategi yang kita kembangkan itu. Setelah itu kemudian berdasarkan hasil perlakuan tadi kita revisi perlakuannya. Kemudian setelah itu kita uji coba lagi dengan kelompok yang lebih luas, 5 sampai dengan 15 sekolah dengan model PTK atau eksperimen. Kemudian setelah itu kita revisi lagi produknya dari hasil uji coba 5 sampai 15 sekolah, itu langkah ke-7. Setelah revisi itu kemudian kita uji coba lagi secara luas dengan 10 sampai dengan 30 sekolah. Kalau ini ya sudah tingkatan provinsi misalnya atau kabupaten, ini kita pilih sekolah-sekolah untuk kita uji coba lagi. Setelah ini dengan menggunakan tentu dengan eksperimen atau PTK, tapi ini lebih cocok kalau biasa digunakan eksperimen. Setelah itu kemudian kita revisi lagi berdasarkan hasil eksperimen pada langkah yang ke-8, revisi produknya lagi. Dan setelah revisi itu kemudian langkah yang terakhir adalah diseminasi atau implementasi. Jadi produk yang kita kembangkan itu kita muat di jurnal, kemudian kita sebar secara umum untuk diimplementasikan. Karena kita yakin bahwa produk itu memberikan manfaat yang sangat besar melalui tahapan-tahapan uji coba tadi. Jadi terakhir nanti adalah diseminasi atau implementasi ke lapangan untuk digunakan secara luas. Ini langkah-langkah yang dikembangkan oleh Board dan Goal. Kemudian kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah, itu ada 10 langkah dari pengembangan model. Yang pertama, penelitian awal dalam hal ini adalah pengumpulan informasi, termasuk analisis kebutuhan,
termasuk review literatur atau kajian literatur, kemudian kajian referensi, jurnal, artikel ilmiah atau hasil-hasil penelitian terdahulu untuk memantapkan ide kita bahwa model ini yang kita akan kembangkan. Kita kaji juga buku-buku teks yang relevan tentang penelitian riset and development. Kemudian kita observasi lapangan terkait dengan apa yang kita mau kembangkan. Kemudian bisa juga kita wawancara kepentingan untuk mendapatkan ide atau bisa mendapatkan masukan-masukan. Jadi langkah awal inilah yang harus kita lakukan untuk membuat suatu perencanaan pengembangan produk pendidikan yang kita akan kembangkan. Ini kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat perencanaannya. Dalam hal ini ya tentu perencanaan modelnya yang harus kita akan kembangkan. Kalau kita ingin mengembangkan media, misalnya media apa yang harus kita buat, apa yang harus ada dalam media itu sendiri, dan apa yang harus kita lakukan terkait dengan media itu sendiri. Termasuk di sini adalah pelaksanaan perumusan tujuan pendidikan secara spesifik misalnya diharapkan dicapai bila menggunakan produk atau media yang dikembangkan. Jadi apa tujuannya sebenarnya? Apa yang kita ingin capai dengan media itu? Apa yang kita ingin capai dengan produk yang kita kembangkan? Kita rumuskan di sini. Kemudian tata urutan materinya atau sistem manajemen yang akan dikembangkan. Kemungkinan pelaksanaan uji coba skala kecil. Nah, ini juga bisa kita lakukan di perencanaan ini karena apa yang kita sudah buat, sudah rencanakan ini kemudian kita uji coba skala kecil, dan termasuk di sini adalah penilaian pakar. Setelah itu kemudian setelah kita uji coba kita di langkah kedua tadi, kemudian langkah ketiga adalah pengembangan produk awal atau draftnya. Misalnya pengembangan bahan pembelajaran atau sistem manajemen baru, atau pengembangan buku pedoman dan panduan atau handbook, atau pengembangan instrumen evaluasi, atau pengembangan model atau strategi pembelajaran, atau pengembangan media pembelajaran, dan seterusnya. Disinilah kita buat draftnya berdasarkan langkah-langkah yang kita buat pada siklus kedua, pada tahap kedua tadi. Kemudian di sini draftnya kita kembangkan. Kemudian setelah itu kita uji coba awal. Uji coba awal atau evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif atau evaluasi proses ya. Ini bisa dicoba pada 1 sampai dengan 3 sekolah, jadi 1 sekolah, 2 sekolah, atau 3 sekolah, di mana masing-masing sekolah itu dilibatkan 6 sampai 12 subjek peserta di per sekolah. Bisa sebenarnya begini, ini kalau uji coba awal ini bisa saja kita gunakan 2 atau 3 sekolah, 1 atau 2, 3 sekolah, 1 atau 2 atau 3 sekolah, dan uji cobanya bisa kita lakukan dengan model penelitian tindakan kelas. Nanti kita libatkan beberapa sekolah, kita libatkan beberapa guru, kemudian guru itu kita suruh untuk dia ajarkan media yang kita kembangkan itu. Kemudian setelah itu lihat hasilnya, bagaimana hasilnya. Atau bisa juga dieksperimenkan, kemudian nanti ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol, ada kelompok yang kita ajar dengan menggunakan media pembelajaran yang kita kembangkan, ada kelompok lain yang diajar dengan menggunakan media yang sering digunakan oleh guru atau kita sebut media konvensional. Setelah itu kemudian dibandingkan hasilnya, mana yang lebih baik, apakah media konvensional atau media inovatif yang sekarang kita kembangkan. Di sini akan ada kegiatan-kegiatan interview, ada observasi, ada kuesioner, dan analisis data. Jadi nanti pada kelas subjek atau kelas siswa yang bisa 1 sampai dengan 3 sekolah, kemudian 1 sekolah terlibat 6 sampai 12, atau biasanya 1 sekolah langsung diambil kelas sebenarnya. Jadi satu sekolah diambil 2 kelas, yang 1 untuk kelas eksperimen dengan media kita, yang 1 dengan kelas kontrol dengan media konvensional, misalnya kalau kita mengembangkan media. Di situ kemudian tentu pada saat uji coba itu ya tentu kita harus terlibat di dalam untuk mengamati, atau kita pasang orang-orang lain di 3 sekolah itu untuk mengamati, untuk wawancara apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, bagaimana respon siswa pada saat digunakan media itu. Setelah itu kemudian kita analisis datanya untuk keputusan lebih lanjut. Nah, misalnya
Setelah tadi kita langkah 4 kita uji coba dengan skala kecil, kemudian ya tentu hasil uji coba itu kita gunakan untuk revisi. Jadi ini revisi berdasarkan preliminary field test, uji coba awal tadi kita revisi kembali. Kemudian hasil revisi itu kita masuk pada langkah ke-6, yaitu uji coba lapangan utama. Ini biasanya digunakan skala sedang. 5-15 sekolah dengan 30-100 subjek per sekolah. Biasanya ini langsung diambil kelas ini, karena kalau di sekolah itu kan kita kadang-kadang tidak dibenarkan untuk mengacak siswa. Sehingga kita ambil beberapa kelas setiap sekolah dengan catatan bahwa jumlahnya 30 sampai dengan 100 subjek. Jadi kita ambil 3 kelas misalnya. Kita libatkan 5 sekolah, masing-masing sekolah kita ambil ya 2 kelas saja sebenarnya sudah cukup juga. Yang satu sebagai kelas eksperimen dan yang satu sebagai kelas kontrol. Atau kalau kita menggunakan juga 3 kelas boleh juga, tapi nanti kemudian di situ kita PT kan misalnya untuk revisi per siklusnya. Jadi revisi bisa digunakan bisa digunakan PTK ataupun eksperimen. Kemudian kalau di sini disarankan bahwa nanti digunakan rancangan eksperimen dengan pretest, post-test dan kelompok kontrol tentunya. Jadi masing-masing sekolah bisa kita dari 5 atau 15 sekolah tadi itu masing-masing sekolah kita libatkan 2 kelompok saja, 2 kelas maksudnya. Yang satu sebagai kelompok eksperimen, yang satu sebagai kelompok kontrol. Kita menggunakan rancangan pretest, post-test only, control group design. Jadi ada pretest dulu, kemudian kita kasih perlakuan dengan media inovatif yang kita kembangkan satu kelas lainnya kita diajar dengan media konvensional yang digunakan selama ini. Setelah itu kemudian kita ukur hasilnya, baru kita analisis dengan menggunakan statistik. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media kita dengan media konvensional. Kalaupun misalnya berbeda mana yang lebih tinggi, apa benar media kita? Dan berapa pengaruhnya bisa kita ukur nanti semuanya dengan menggunakan uji-uji tes sederhana ini. Berapa besar pengaruh media kita terhadap hasil belajar siswa misalnya, kalau itu perlu meningkatkan hasil belajar. Atau berapa besar pengaruh media kita misalnya terhadap kinerja guru, kalau kita ingin meningkatkan kinerja guru. Atau berapa besar pengaruh media kita misalnya terhadap meningkatkan kemampuan manajemen kepala sekolah, kalau kita ingin meningkatkan kompetensi manajemen kepala sekolah. Itu uji coba lapangan dengan skala sedang. Setelah itu kemudian kita revisi lagi hasilnya. Hasil uji coba lapangan dengan skala sedang tadi kemudian kita gunakan untuk merevisi produk kita. Itu langkah ke-7. Kemudian langkah ke-8 tentu kita uji coba operasional skala luas. Langkah ke-8 ini. Ini bisa menggunakan 10 sampai 30 sekolah. Satu sekolah bisa menggunakan 40 subjek per sekolah. Bisa menggunakan 40 sampai dengan 200. Jadi nanti di sini mungkin satu sekolah bisa saja kita menggunakan 2-3 kelas. Dengan 2 kelas saja dengan atau 4 kelas dengan 2 kelompok eksperimen dan 2 kelompok kontrol. Setelah itu kemudian tentu di sana juga kita amati prosesnya, kita wawancara juga bagaimana tanggapan mereka. Mungkin juga kita berikan kuesioner untuk melihat bagaimana tanggapan mereka terhadap atau bagaimana sikap mereka terhadap media itu sendiri. Setelah itu kemudian kita analisis data. Tentu kalau kita menggunakan eksperimen dengan 3 kelompok atau 4 kelompok, nanti bisa kita menggunakan analisis variansi 1 jalur. Kalau 2 kelompok bisa kita menggunakan uji T. Kemudian nanti kita uji juga efek size-nya atau pengaruhnya, berapa pengaruh penerapan media kita terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Ini uji coba operasional skala luas, langkah ke-7. Kemudian langkah ke-8 ini. Kemudian langkah ke-9 tentu hasil uji coba secara luas lagi kita revisi lagi, kita perbaiki lagi kita punya produk itu. Setelah itu kemudian kita akan menghasilkan produk final, dan produk final ini kemudian kita diseminasi. Jadi diseminasi itu bertujuan membantu pengguna potensial menjadi sadar akan adanya produk hasil penelitian. Ya ternyata kan mereka tidak tahu. Setelah kita uji coba berkali-kali tadi, kemudian kita yakin bahwa ternyata model atau media yang kita kembangkan itu jauh lebih baik daripada media-media yang digunakan selama ini. Nah sekarang kita diseminasi. Seminasi itu nanti mungkin beberapa langkah yang kita lakukan.
kita sebar, kita gandakan itu media, baru kita sebar ke sekolah-sekolah, kita bikin laporan penelitiannya, kemudian kita buat artikel jurnalnya untuk kita muat di jurnal internasional supaya dibaca orang bahwa ada produk seperti ini. Kemudian kita sosialisasi dan seterusnya. Ini intinya diseminasinya sosialisasi media itu sendiri. Karena kita sudah kembangkan tadi dengan berbagai macam langkah dan kita yakin bahwa media ini adalah sangat powerful. Maka itu harus kita diseminasi, muat dia di jurnal supaya bisa dibaca secara internasional. Perbanyak medianya, baru sebar ke sekolah-sekolah untuk diterapkan. Itu yang kita lakukan dengan diseminasi. Catatan karena melibatkan proses diseminasi, maka research and development ini kadang-kadang juga ditambah dengan research and development dan dissemination. Kadang-kadang juga disebut begitu. Tapi umumnya sih research and development, tapi karena ini menggunakan diseminasi, maka research and development and dissemination, khusus untuk langkah-langkah yang dikembangkan oleh board dan goal ini. Itu langkah-langkah yang dikembangkan oleh board. Tapi coba kita lihat kembali, saya ingin jelaskan bahwa ada 10 langkah dalam research and development. Tadi itu diawali dari tentu ada masalah-masalah di lapangan yang kita temukan, sehingga nanti perlu kita analisis apa yang kita butuhkan terkait dengan penyelesaian masalah itu. Setelah itu kemudian pengumpulan datanya, desain produknya, pengumpulan data awal atau identifikasi kebutuhan di sini, analisis kebutuhan. Setelah itu kemudian kita coba desain produk awalnya desain. Kemudian setelah itu validasi desain ini ada 2 tahapan ini ya. Validasi desain ini yang pertama bisa divalidasi dulu lewat kelompok ahli media pembelajaran atau ahli evaluasi, bisa kita serahkan ke mereka untuk direspon bagaimana tanggapan mereka. Tentu nanti kita berikan semacam instrumen penilaian kepada mereka untuk menilai dari produk itu sendiri. Setelah itu kemudian langkah desain tadi ini desain apalagi namanya itu expert judgment atau ahli. Kemudian validasi desain juga nomor 5 ini, validasi desain ini boleh jadi ini validasi setelah revisi tadi, validasi lagi untuk ke lapangan. Setelah itu kemudian kita coba desain produknya berdasarkan validasi ahli dan validasi terbatas di lapangan tadi. Kita coba revisi lagi produknya, kemudian setelah itu kita mengumpulkan data lagi, kemudian langkah masalah, kemudian sampai kepada produk massal. Kita lihat selanjutnya. Yang pertama adalah analisis potensi dan masalah. Ini analisis kebutuhan tentu yang dimaksudkan di sini. Apa yang harus kita buat, produk apa yang harus kita hasilkan sesuai dengan pengalaman di lapangan, sesuai dengan analisis kebutuhan yang ada di lapangan. Setelah itu kemudian tentu pengumpulan data, potensi masalah ditunjukkan secara fakta dan pengumpulan informasi termasuk analisis kebutuhan ada di sini. Kita cari masalah-masalahnya dan seterusnya. Setelah itu kemudian langkah ketiga adalah desain produknya. Kita coba desain produk awalnya, kira-kira model apa yang kita mau kembangkan, bisa kita wujudkan dalam bentuk gambar atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai bagian untuk menilai dan membuatnya dengan penjelasan mengenai bahan, ukurannya, toleransinya, alat yang digunakan untuk mengerjakan, dan prosedur kerjanya. Kita buat di sini. Hasil kegiatan ini adalah berupa desain sistem, yaitu rancangan sistem kerja baru yang masih bersifat hipotetik karena masih harus uji efektivitasnya. Masih berupa hipotetik. Ini produk awalnya masih berupa hipotetik karena masih harus dicoba secara empiris untuk melihat kemanfaatan produknya. Setelah itu kemudian kita validasi desain. Validasi desain di sini ya tentu nanti kita akan menggunakan tenaga ahli atau expert judgment, atau kita mengumpulkan orang-orang, kemudian kita diskusikan bersama, dan di sana ada ahli-ahli. Mungkin nanti ada ahli, kalau dia multimedia, ada ahli multimedia, ada ahli pembelajaran, ada ahli evaluasi, dan seterusnya kita kumpulkan mereka, atau kita cari mereka satu-satu untuk mereka berikan penilaian terhadap produk yang kita kembangkan. Tentu kita bikinkan semacam skala,
dan kita berikan produk itu sendiri untuk dinilai oleh mereka. Bagaimana hasil penilaian pakar atau SP judgment itu, kemudian kita revisi lagi, kita perbaiki lagi medianya. Setelah itu kemudian hasil perbaikannya kita uji coba lagi seperti tadi. Kita uji coba lagi ke lapangan, kemudian ini uji cobanya bisa kita gunakan tadi langkah-langkah eksperimen, bisa saja before and after. Jadi ada tes awal, kemudian perkenalkan medianya, kemudian tes akhir. Ini menggunakan satu kelompok saja, kelompok sederhana sebenarnya. Kemudian dibandingkan antara nilai tes awal dan tidak tes akhir. Kalau ternyata tes akhirnya lebih tinggi daripada tes awalnya, berarti medianya efektif. Seberapa besar pengaruhnya, kemudian bisa diukur lagi dengan menggunakan effect size atau pengaruh dari penggunaan media itu sendiri. Ini rancangan paling sederhana. Kemudian masih langkah ke-6, bisa juga kita menggunakan desain penelitian eksperimen dengan post-test, pre-test, post-test control group design, rancangannya seperti ini. Kemudian nanti kita uji hasilnya dengan menggunakan analisis uji T dengan gain score. Karena ada tes, bukan uji T, menggunakan uji T dengan sampai berkorelasi karena kan ada tes awal, tes akhir nanti cara menganalisisnya. Kemudian langkah ke-7 tentu ya revisi produk itu sendiri. Kita perbaiki, ada berdasarkan tadi hasil itu langkah ke-6, kita revisi, kemudian uji coba pemakaian, kita uji coba lagi untuk langsung kita perbanyak, kemudian langsung digunakan. Setelah itu kemudian kita revisi lagi berdasarkan uji coba pemakaian, kemudian pembuatan produk massal. Kalau setelah uji coba berkali-kali tadi, kemudian kita kembangkan produk massalnya, baru kemudian diseminasi lagi secara luas, digunakan di sekolah-sekolah, kita muat jurnalnya supaya dibaca orang, supaya ditahu bahwa ada media seperti ini. Sebenarnya ini kan hanya ulangkan langkah-langkah yang tadi saja. Kemudian ada juga model Research and Development 4D, Development Research Model 4D atau 4D, ini model 4D ya, kita kenal ini, kita kenal juga model ini. Model 4D ini tahap yang pertama tahap pendefinisian atau define. Ini tentu ya pencarian teorinya untuk membuat definisi dari apa itu model yang kita akan kembangkan. Di sini meliputi 5 langkah, yaitu analisis ujung depan, kemudian analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, kemudian perumusan tujuan dari pengembangan model itu sendiri yang dilakukan di sini. Ya, setelah itu kemudian tahap desain. Jadi setelah tadi kita menganalisis kebutuhan, kemudian kita membuat, kita mencari referensi, kita mencari teori. Sekarang tahap kedua adalah kita coba buat desain prototipe dari perangkat pembelajaran yang kita kembangkan. Kalau di kebetulan perangkat pembelajaran, desain prototipe dari perangkat media pembelajaran yang kita akan kembangkan. Ya, mungkin juga di sini nanti langkah-langkahnya, tapi ini kan tergantung dari modelnya. Mungkin penyusunan tes acuan patokan, tes disusun berdasarkan hasil perumusan tujuan dan seterusnya. Kemudian pemilihan media sesuai tujuan untuk menyampaikan materi pelajaran atau pemilihan format. Kemudian langkah ketiga adalah tahap pengembangan. Tahap pengembangan atau develop. Di sini tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari pakar. Jadi tadi kan uji coba pakar. Setelah itu kemudian kita hasil uji coba pakar kita revisi. Nah, kemudian tahap ini meliputi adalah validasi perangkat oleh pakar diikuti dengan revisi tentunya. Simulasi kegiatan mengoperasikan rencana pengajaran, uji coba terbatas dengan siswa yang sesungguhnya. Itu tadi uji cobanya di sini adalah tentu dengan terbatas dulu dengan beberapa sekolah dieksperimenkan atau di-PTK-kan. Kemudian tahap selanjutnya ya setelah direvisi lagi, lakukan lagi uji coba selanjutnya dengan kelompok sedang kalau tadi yang pertama tadi. Sampai kemudian tahap penyebaran atau diseminasi. Jadi tadi uji coba yang tahap ketiga tadi, yang ini pengembangan atau develop ini nanti beberapa kali uji coba di sini. Pakar dulu, kemudian kelompok terbatas dengan 3 sekolah, kemudian lebih dari 5 sekolah. Setelah itu kemudian uji coba secara luas dalam lingkup misalnya kabupaten,
beberapa sekolah dengan melibatkan beberapa guru. Setelah itu revisi kembali sesuai dengan uji coba ini, kemudian kita menemukan produk final dan penyebaran atau diseminasi seperti yang kita lakukan tadi di modelnya board dan goal. Sebenarnya dia hanya persingkat menjadi 4 langkah, tapi dalam 4 langkah itu semua langkah juga ada di dalamnya. Tapi dia tidak mau repot, dia hanya 4D saja dia rumuskan, tetapi pada setiap D itu tentu ya 10 langkah seperti di board dan goal tadi ada di dalam semua juga, hanya dia persingkat saja. Sebenarnya sama saja apa yang dilakukan. Kemudian ada juga research and development yang model EDI. Model EDI ini EDI Analysis, Design, Develop, Implement, and Evaluate. Ini muncul pada tahun 90-an, dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Pedoman pengembangan, fungsinya itu sebagai pedoman pengembangan perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Jadi, dia mengembangkan tentang infrastruktur atau pedoman pelatihan yang efektif yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda ini. Langkah yang pertama adalah tentu langkah analisis kebutuhan yang dimaksudkan, apa yang mau dikembangkan, model apa yang mau dikembangkan. Kalau bahan ajar apa yang harus dikembangkan. Termasuk analisis tugas, analisis kebutuhan, itu langkah analisis. Kemudian analisis kinerja, apakah masalah kinerja dia membutuhkan solusi. Kemudian contohnya kurangnya pengetahuan dan keterampilan menyebabkan rendahnya kinerja individu dalam organisasi misalnya. Rendahnya motivasi berprestasi, kejenuhan, dan kebosanan dalam bekerja. Ini contoh analisis kasusnya. Kemudian analisis kebutuhan juga kita lakukan di sini. Bagaimana, iya semua kita pertanyakan. Kemudian langkah kedua adalah desain. Setelah tadi kita menganalisis semua persoalan, kita mau menganalisis semua kebutuhan, maka kita sudah memutuskan bahwa yang mau didesain adalah model ini. Maka di langkah kedua ini kita sudah mulai mendesain produknya yang kita mau kembangkan. Di sana termasuk langkah-langkah kegiatannya adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, measurable, applicable, dan realistik. Kemudian menyusun instrumennya, karena nanti kan pada saat kita model itu kita bawa ke lapangan, nanti kan kita akan tes. Jadi perlu ada instrumen berupa tes atau pedoman pengamatannya atau pedoman studi dokumennya dan seterusnya. Kemudian menentukan strategi pembelajaran yang tepat harus seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, langkah ketiga adalah langkah pengembangan. Pengembangan adalah proses mewujudkan desain menjadi kenyataan. Satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba sebelum diimplementasikan. Iya, tadi kan ada uji coba. Jadi uji coba model di sini yang dimaksudkan pada langkah ketiga ini adalah uji coba melalui tentu tadi ada tahapan coba pakar. Jadi pakarnya ini syaratnya minimal 3. Tapi ya betul-betul pakar memang yang paham tentang apa yang kita kembangkan ini. Jadi mereka itu kita berikan media awal itu atau media awal tadi kita berikan kepada mereka, kemudian kita berikan semacam instrumen, baru kemudian mereka menilai bagaimana kelayakan media itu. Itu pakar. Kemudian setelah kita menerima masukan-masukan dari pakar, tentu kita revisi lagi. Setelah direvisi, mungkin perlu kita perlihatkan lagi ke pakar itu, masih setuju nggak kalau dengan model revisi begitu. Nah, kalau mereka oke, kemudian kita uji coba lapangan. Ya, uji coba lapangan ini di sini kita sudah masuk kategori implementasi ini kepada sasaran dari pengguna media tersebut. Tadi itu kalau kita mengacu di board dan goal, di sini sebenarnya ada 4 tahapan uji coba supaya betul-betul yakin kita. Coba dulu pada implementasi pada kelompok kecil, kemudian sedang, kemudian besar, kemudian diseminasi secara luas. Kemudian kita evaluasi ada proses temuannya apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan tadi kan pada tahap yang keempat tadi kan kita implementasi. Setelah itu kemudian kita evaluasi benar nggak. Maksudnya di sini revisi evaluasi kita tinjau secara keseluruhan, kemudian kita revisi lagi. Nah, itu model langkah kelima. Kemudian ada lagi model R&D, model camp. Ini juga terkenal juga model camp ini. Ada 8 langkah dia model camp, itu yang menentukan tujuan, draft, dan menganalisis karakter siswa, menetapkan tujuan pembelajaran, menentukan isi materi, kemudian mengembangkan instrumen penilaian, memilih aktivitas pembelajaran,
sampai kepada mengevaluasi pembelajaran berupa evaluasi formatif dan sumatif. Ada juga model yang dikembangkan oleh Dick and Carey, sebenarnya hampir mirip-mirip ini. Ada 10 langkah juga dia mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran, kemudian menganalisis pembelajaran, mengidentifikasi tingkat pemasukan dan karakteristik, merumuskan tujuan performansi, mengembangkan utilitas acuan patokan, mengembangkan strategi pembelajaran, ini maksudnya mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, merevisi bahan pembelajaran, mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Merevisi dan bahan pembelajaran ini di dalamnya tentu nanti sudah ada kegiatan-kegiatan cobanya ya. Ya, tadi sampai di sini saya ingin menjelaskan tentang jika kita ingin mengembangkan suatu model produk komersil. Anak-anak S1 biasanya mereka mengembangkan misalnya kayak skripsinya dia kembangkan bahan-bahan makanan misalnya, atau model apa lagi kira yang mungkin nanti bisa berupa produk bukan bahan ajar atau bukan materi pembelajaran atau bukan media pembelajaran, tapi dia menciptakan suatu produk baru. Ini pengalaman kalau di Unhado ini biasanya kalau anak-anak seperti di teknologi pangan misalnya, mereka bisa mengembangkan bahan makanan, meramu kue-kue tradisional menjadi makanan modern, dan itu ternyata setelah dipasarkan ternyata laku di pasaran, dan itu menjadi sumber penghasilan yang luar biasa bagi mereka. Jika kita ingin mengembangkan produk semacam itu, maka langkah-langkah yang bisa kita tempuh adalah, jadi kita ingin mengembangkan new commercial product development process, proses pengembangan produk baru untuk produk komersil yang bisa diperjualbelikan. Yang pertama adalah tentu langkah awalnya adalah penciptaan ide produk. Kita bikin ide-ide produk, misalnya kita kreasi produk-produk apa, produk yang sudah ada, misalnya yang sudah ada di daerah kita tapi selama ini kurang komersil karena kemasannya kurang bagus. Mungkin nanti kita bantu untuk buatkan kemasan, tapi kita uji coba-coba kemasan itu bagaimana caranya supaya kemasan itu menarik. Ya, kita coba bikinkan ide, kemudian kita coba perlihatkan ke orang-orang bagaimana kalau idenya begini, ternyata tidak diterima, kita coba lagi buat kreasi baru, idenya seperti ini, bagaimana diterima apa orang. Nanti awal-awalnya ini memang yang rancangan produknya ini yang akan repot ini. Atau kita ingin membuat produk makanan misalnya, produk bahan cemilan, ya untuk sampai kepada ide produknya ini memang nanti kita akan mungkin langkah awalnya kita cari dulu produk-produk sejenis, baru kemudian kita coba bagaimana mereka kelebihannya, apa kelemahannya, produk-produk sejenis yang sudah dibuat oleh orang, di mana kemungkinan kita bisa masuk dengan ide kita terkait dengan produk itu. Ya tentu bukan produk yang sudah ada, tapi kita berusaha untuk membuat ide baru dari produk yang sejenis, tapi tentu kita berharap itu lebih harganya lebih tinggi dan lebih komersil. Maka itu berarti di sini memang idenya harus lama. Ini tidak bisa, maksudnya pengembangan produknya itu dan uji cobanya itu harus berkali-kali sampai kita menemukan cita rasa yang betul-betul sesuai dengan lidah misalnya lidah orang Indonesia atau lidah penduduk di suatu daerah tertentu. Ini yang berat sebenarnya di sini dia ini, karena pembuatan produk awalnya itu akan berkali-kali kita lakukan. Ya, setelah itu kemudian kita penyaringan atau pemilihan ide produk mana yang kita mau kembangkan. Tentu ini tidak bisa kita tentukan sendiri. Kita coba rancang dulu, kita baca dulu literatur, kita belajar dulu di supermarket produk apa yang dijual di sana. Kemudian kita mendapatkan ternyata produk ini, tapi kemudian produk itu apa bedanya, apa keunggulan produk kita itu sendiri, sehingga nanti kita berharap bahwa itu akan dibeli oleh orang dan banyak yang membutuhkannya. Setelah kita membandingkan sana sini, kemudian ya kita mulai mengembangkan produknya dan kita pengujian konsep. Pengujian konsep produknya tentu konsep-konsepnya itu bisa kita uji lewat penilaian pakar, bisa kita. Jadi ini belum masih dalam bentuk tataran misalnya konsep-konsep bagaimana apa misalnya kalau kita mengembangkan suatu produk makanan, kita akan meramu bahwa ada bumbu ini, ada bumbu ini, ada bumbu ini, ada bumbu ini, ada bumbu ini. Tentu langkah awal yang harus kita lakukan, nanti kita harus tanya dulu ke orang-orang yang ahli, misalnya ahli chef atau ahli memasak atau ahli apa, supaya nanti bisa kita diskusi terkait dengan itu.
Setelah misalnya kita kembangkan konsepnya, kemudian langkah selanjutnya adalah pengembangan strategi pemasarannya. Ini juga yang repot kalau pengembangan produk komersil memang, karena mau dipasarkan di mana, siapa pembelinya. Jangan sampai kita sudah korban banyak, ternyata tidak ada yang suka. Nah, kemudian setelah strategi pemasarannya, analisis bisnisnya. Analisis bisnisnya maksudnya kalau saya kembangkan produk ini nanti bagaimana keuntungannya, berapa pendapatan bersihnya, berapa biayanya, biaya pokok biaya variabelnya berapa, dan seterusnya kita analisis di sini. Setelah kita analisis ternyata misalnya menguntungkan dan layak untuk kita kembangkan, maka kemudian produk yang tadi di awal tadi kita mulai kembangkan, pengembangan produknya. Setelah produknya dikembangkan, kemudian kita coba lempar ke pasar dengan skala kecil. Apa tanggapan pasar di situ? Hanya skala kecil itu bisa saja kita gunakan beberapa orang di lingkungan kita untuk mereka cicipi, untuk kemudian sekalian kita suruh untuk menaksir harganya berapa kira-kira. Tapi mungkin lebih bagus nanti kita bawakan contoh-contoh produk sejenis supaya mereka yakin, oh, ada produk sejenis yang modelnya begini, yang modelnya begini, modelnya begini. Sekarang silakan dicoba harganya sekian. Mereka menilai dan kemudian memberikan masukan ke kita. Memberikan masukan ke kita, ini masih tahap ke-7. Kemudian kita revisi produknya, kita suruh lagi mereka cicipi atau coba, itu masih skala kecil, karena ini kan beberapa kali satu tahap ini kita lakukan. Setelah finish di uji pemasaran dan sudah layak untuk dijual, maka sekarang kita bikin produk massal untuk kemudian dikomersialkan di skala besar. Kita titip di supermarket, kita titip di mana lah, di Indogrosir lah, di Kendari lah, di Mega Matahari lah, di Lipo lah, dan seterusnya, untuk kemudian bagaimana tanggapannya orang. Kalau ternyata disuka, nanti ya kita akan bisnis dengan itu, kita akan memasarkan, kita akan produk lebih banyak lagi, kemudian kita titip kemana-mana untuk kalau memang dia. Jadi model-model untuk seperti inilah, kayak misalnya KFC atau McDonald, itu sebenarnya kan cara penungguannya dengan model seperti ini. Kemudian diuji coba, dikomersilkan secara luas, ternyata laku dan respon masyarakat besar, akhirnya sekarang menjadi mendunia. Jadi awalnya kan modelnya seperti ini. Tapi pada saat proses pengembangan produknya sebenarnya saat sekarang dikembangkan terus, hingga nanti menjadi hal yang sesuai bagi lidah semua orang di seluruh dunia, mana kayak Kentucky misalnya. Barangkali untuk kuliah hari ini cukup. Insya Allah nanti untuk materi ini PowerPoint-nya dan saya kirimkan, videonya saya kirimkan lewat grup untuk dipelajari. Ya cukup. Iya, Prof. Ya cukup segini kuliah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.